Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Dafa Kesinjar dengan NIM 230744039. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ketiga atau keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama yaitu pengertian ketiga. Ketiga secara umum adalah bidang yang berhubungan dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja pada sebuah institusi ataupun lokasi proyek. Ketiga, secara keilmuan merupakan ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya yaitu ketiga secara filosofis yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk memastikan keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani tenaga kerja pada khususnya pada masyarakat pada umumnya dan terhadap hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil yang makmur. Tujuan ketiga yang pertama yaitu melindungi pekerja dari kecelakaan, yang kedua yaitu menjaga benda kerja dari kerusakan, yang ketiga melindungi alat kerja dari kerusakan, yang keempat terhindar dari penyakit saat bekerja. Peran ketiga di lingkungan kerja. Berikut ini adalah beberapa peran ketiga di lingkungan kerja, yaitu yang pertama adalah masing-masing tenaga kerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi. Yang kedua, yaitu semua orang yang berada di lingkungan perlu dijamin keselamatannya. Yang ketiga, semua sumber produksi harus digunakan secara efisien dan aman. Yang keempat atau yang terakhir yaitu harus ada tindakan antisipatif dari perusahaan sebagai upaya untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Syarat-syarat penerapan ketiga. Yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Yang kedua, mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. Yang ketiga, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Yang keempat, memberi jalur evakuasi keadaan darurat. Yang kelima, memberi P3K kecelakaan kerja. Yang keenam, memberi APD atau alat pelindung diri pada tenaga kerja. Upaya penerapan keselamatan kerja. Satu, menciptakan area kerja yang aman. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan area kerja. Tiga, melibatkan karyawan dalam setiap pekerjaan. Yang keempat, memberikan instruksi kerja yang jelas. Yang kelima, fokus pada hal-hal yang masuk akal dilakukan. Perlengkapan ketiga, banyak perlengkapan ketiga. Di antaranya itu kacamata pelindung, helm pelindung, masker, pelindung telinga, rompi safety, sarung tangan, sepatu pelindung. Yang dimana setiap alat pelindung diri tersebut memiliki fungsinya masing-masing untuk melindungi diri kita. Selanjutnya, penjagaan keselamatan kerja. Memahami dan melaksanakan ketiga. Yang kedua, menyediakan APD. Yang ketiga, membuat SOP dan pembagian kerja. Yang keempat, menciptakan lokasi kerja yang aman. Yang kelima, melengkapi fasilitas kesehatan. Yang keenam, menempatkan poster ketiga di tempat kerja. Yang ketujuh, memberikan pelatihan kepada pekerja. Kedelapan, memelihara peralatan pendukung kerja. Selanjutnya, jenis bahaya dalam K3. Jenis bahaya dalam K3 ada berbagai macam. Yang pertama yaitu bahaya jenis kimia. Jenis bahaya kimia berasal dari berbagai bahan kimia yang berpotensi merusak kesehatan jika terhirup atau terjadi kontak. Contoh bahaya K3 jenis kimia yaitu gas bahan kimia yang beracun dan abu sisa pembakaran bahan kimia. Yang kedua, jenis bahaya fisika. Jenis bahaya ini berasal dari berbagai hal yang berhubungan dengan fisika dan berpotensi merusak kesehatan dan keselamatan jika terjadi kontak. Contoh bahaya ketiga jenis fisika yaitu temperatur ekstrim atau terlalu dingin dan terlalu panas, dan suara terlalu bising yang dapat membuat pendengaran rusak. Yang ketiga, bahaya jenis pekerjaan. Jenis bahaya ini berasal dari jenis pekerjaan atau proyek yang berpotensi merusak kesehatan dan mengancam keselamatan jiwa pekerja. Contoh ketiga jenis ini, yang pertama yaitu penerangan di lokasi kerja sangat minim, yang berpotensi mengakibatkan kerusakan penglihatan.
di mana penerangan ini sangat diperlukan di lokasi kerja supaya mempermudah pekerja dalam melakukan aktivitasnya. Selanjutnya, pekerjaan pengangkutan barang atau material menggunakan manusia yang kurang hati-hati dan mengakibatkan luka cedera. Hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.